Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu khittatu wa qulul baba sujjata. Wa qulul baba sujjatan naghfir lakum khotoyakum sanazidul muhsinin. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Waskur lan ilinga sira Muhammad utawa ngelingno sira Muhammad. Kowe eling utawa ngelingno istilah nalikane den dawuhna lagu maring Bani Israil. Niku aulad Yakub. Lagu maring Bani Israil. Uskunu nempato sira kabeh di Qaryata ikilah perkampungan Baitul Muqaddas tegese ing Baitul Maqdis. Wa qulu lan mangono sira kabeh dina saking Baitul Qaryah hai situm nalikane utawa kapan piye karep sira kabeh. Wa qulu lan ucap sira kabeh khittatun. Amruna khittatun, amruna di kepentingan kita utawi urusan kita iku khittatun iku kakurange dosa utawa kelebure dosa. Wasqulu lan mlebu sira kabeh al-baba ing pintu gerbang babal Qarya tegese gerbange perkampungan sujadan hale sujud. Sujud kan kinaen kelan sujud sing penghormatan boten sujud wat ujabah boten sujud sing napa hanya ana badhe. Nafir mongko nyepuro ingsun dinuni lan walya ilah. Lafat nafir mabniyan halekan mabna lil maqbul dadi istighfar lakum. Nafir mongko nyepuro ingsun dinuni lan nafir. Walya ilan kelan ya mabniya lil maqbul yukfar. Nah diwaca yukfar mongko den sepura lakum kedhe sira kabeh apa foto ya apa kesalahan sira kabeh. Sana jiku bakal nambe ingsun al-muhsinina ing pira-pira wong sing nglakoni ihsan kita atik lan taat sawaban ingsun nambahi ing ganjaran. Fabadala mongko ganti sapa alladzina zalamu wong sing zalim minum saking Bani Israil kaulan ing siji dawuh utawi siji aturan. Wira lagi kang sak liyane dawuh ila kang den dawuhna peladi lagu maring Bani Israil. Faqalu moko padha ngucap sapa Bani Israil habbatun fi sya'ratin. Habbatun iku sak biji fi sya'ratin dalam siji sya'rat siji syair. Niku gandum utawi jagung jenis gandum. Wa taqalu lan padha mancing sapa Bani Israil yashafuna kale padha ngisot sapa Bani Israil. Ala astahi mengatasi bokong-bokonge utawi Bani Israil. Farsan nama pengutus sapa ingsun alih mingan sese Bani Israil ridsan ing siksa azab lan siksa menat sama saking langit. Dimas bab perkara kang ana sapa Bani Israil ya dimulai nglakoni zalim sapa Bani Israil. Wa alan takok sira gum ing Bani Israil ya Muhammad tauqihan krana melehno. Anil Qaryati saking critane desa. Allati rupane Qaryah kanat kang ana apa Qaryah ku hadiratul bahri ku pinggire segara. Mujawirata Bahril Kulzum tegese sing mendekati lautan Kulzum wa ya Ailah iku perkampungan Ailah. Mbok takokno ma tegese tentang perkara waqo akan tumiba koma bi ahliya kelawan ahli Qaryah. Isya'du nafis sabti nalikane padha ngliwati batas sapa ahli Qaryah. Tadu tegese ngliwati batas sapa ahli Qaryah di sabti ing dalem dina Sabtu dina Sabat di saut samati kelawan buru iwak. Al-Ma'murina kang den perintah kabeh gitar iklan ninggal sedhi sama fi ing dalem dina Sabtu. Idzorfun iku dzorfun ya duna dewe ya duna. Iftati nalikane teka ing Bani Israil, rum ing utawi ing ahli Qaryah apa khitamu apa iwak-iwake hadil Qaryah ya masabti. Ing dalem dina setune ahli Qaryah. Oleh teka syuruan hale geganjangan atau hale nampak. Zahiratan tegese hale nampak alam ing atas banyu. Wa yauma la yasbiduna la tadi. Lan ing dalam dinane ora tetunan sapa hadil Qaryah. La yu'adzimuna sabta. Tegese orang nglakoni dina Sabat. Sairal ayam tegese kene pura-pura dina. La tadihim ora teka apa iwak him ing Bani Israil him ing hadil Qaryah. Ibtilaan korona coba menawa sange apa. Kadali kali kaya mengkono-mengkono kabeh nablu nyoba ingsun ing wong akeh bima lan perkara kang ana sapa wong akeh uyak sukuna iku padha fasih sapa wong akeh. Walaman sodulan semangsane padha berburu sapa wong akeh asama ka ing iwak. Iftar kok mengko dadi pecah. Sop
Sopo al-Qaryatu penduduk desa aslasan lan dadi kelompok telu. Sulusun sing telung kelompok itu sodu, sepertiga itu sodu padha berburu sapa sulus ma'gum semertane ahli Qaryah. Wa sulusun nahau sing sepertiga melarang. Wa sulusun sing sepertiga iku amsaku iku mengeker sapa sulus anisoiti saking beburuan wa nahyilan nikah. Wa itqala ummatum wa itqala lan nalikane dedawuhan atfun ala itqab men kula terang kula jenengan niati ngaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita kembali ke masalah Nabi Umi. Terus niki tak paket kalian keterangan ini. Terus bahwa Nabi yang Umi itu dites pengetahuan sama termasuk tentang cerita-cerita di masa lalu. Kalau kalian ini, jadi ngaji wingi, kalau terangkan bahwa Nabi Muhammad itu ditakdir Umi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi justru itu menjadi kelebihan saat Nabi ternyata mengetahui cerita-cerita masa lalu, termasuk tentang Bani Israel, tentang ahli Qaryah, tentang berbagai peristiwa. Termasuk cerita yang berkenaan dengan Bani Israel. Ini sampai pun salah paham. Bani Israel dalam Quran itu menunjuk Aulad Yakub. Ya, buatan Bani Israel sebuah negara modern sekarang yang sekarang itu sebuah negara juga. Kalau Bani Israel yang sekarang itu namanya sebuah negara, ya. Nama sebuah negara yang bergeseran Palestina yang dihadiahkan Inggris atau apa ya, pokoknya tidak itu yang dimaksud. Di Bani Israel kalau dalam Quran artinya menunjuk Aulad Yakub. Itu orang-orang yang ngicik turunannya Nabi Sinten. Aulad Yakub itu membentuk satu komunitas. Dulu Aulad Yakub ana sing barep namanya Yahuda. Anak turunnya Yahuda itu disebut Bani Israel. Terus kecelok Yahudi. Ini ruang namun salah paham. Sebab itu nate agama Yahudi itu benar karena dulu Yahudi itu hanya menunjuk satu dinasti. Yang salah paham dengan Yahuda hanya menunjuk satu dinasti. Ini ku Aulad Yakub sing anak turun Yahuda disebut Yahudi. Karena tidak menunjuk satu agama yang melenceng atau aliran yang melenceng. Istilah ini dipakai Quran sejajar dengan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana minhum billahi wal yaumil. Sampeyan ra iso takok Gus ana dawuh Yahudi Nasara kok disejajaro innal ladzina amanu. Saya itu dulu pernah ikut diskusi ketika aliran sekularisme, aliran sekuler itu berpandangan bahwa Quran sendiri mengakui Yahudi Nasrani, terus ngaku dalil innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara Sampai enggak usah salah paham. Yahuda yang dimaksud di ayat itu adalah Yahuda yang masih menunjuk satu dinasti turunan Yahuda bin Yakub. Nasoro di situ juga Nasoro yang masih bahasa Arab. Itu artinya orang-orang yang menolong Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ketika terdesak, falamma ahassa Isa min humul kufra qala man ansori illallah. Terus qala al-hawariyun ansori. Jadi Nasoro itu dari madadul kalimah, dari kata-kata nasrun ansor, itu seseorang yang menolong. Berarti Nasoro di ayat itu tidak menunjuk Nasrani Trinitas. Tidak menunjuk Nasrani Trinitas. Sebab itu ayat tadi tidak ada sangkut pautnya bahwa Quran mengakui semua agama benar. Paham? Ini kamu sama paham ya. Jadi ayat itu tidak ada sangkut pautnya kalau Quran mengakui semua agama benar. Karena Yahuda menunjuk satu dinasti. Nasoro di ayat itu masih murni bahasa Arab. Dari kata Nasrun Ansor artinya yang menolong Nabi Sinten Isa. Sebab itu di ayat itu ya standar saja karena tidak ada masalah pelencengan akidah diteruskan man amana minhum billahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim walahum ya. Mereka Yahudi Nasrani alladzina amanu semua nanti masuk surga. Tapi tidak Yahuda yang menunjuk satu agama yang melenceng, juga bukan Nasoro yang menunjuk Trinitas. Nah sekarang tentang Bani Israel.
Bani Israel zaman Nabi Sugeng yaitu abad 6 sampai 7. Nabi itu lahir sekitar tahun 610 kalau Masehinya. Gitu misalnya ini tahun 1400 sama likur. Berarti kan terpaut sekitar 600 tahun. Dengan Masehi terpaut itu 600 tahun. Itu tentu tidak mungkin kalau yang dimaksud Bani Israel zaman Nabi, Bani Israel yang sebuah negara sekarang. Kalau sebuah negara sekarang baru sekitar tahun 60-an bagi Israel yang sekarang. Baru. Jadi tidak mungkin kalau ayatnya Bani Israel menuju Israel yang apa? Sama rasa katut-katut kiai Israel orang rusak ubi di Quran latus itu nabil arti apa? Marok. Ya nak pas ayat itu ngelak-ngelak Israel, nak pas ayat ya Bani Israil guru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin lorong. Ya nak Israel latus itu nabil arti ngelak-ngelak Israel. Tapi nak ayat wa anni faddaltukum alamin lorong berarti Ari Saron mlebu ayat wa anni faddaltukum apa? Mana nak ngaji sing ahli bener. Lho tenan. Kula sombong kok ndak ngaji, mergo dilindungi pangeran. Nak boten. Kok boten urusan sombong memang begitu. Kita harus tahqiq, harus pede, memang begitu masalah. Sehingga kita tahu kenapa duduk masalah. Menjelas. Jadi Bani Israel yang disebut di Quran itu menunjuk auladi Yakub. Nggih, sinten auladi Yakub. Auladi Yakub itu bin Ishak bin Ibrahim. Ini ruang Yakub niku bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad min Toriki Ismail. Jadi mbah-mbah Nabi Ismail terus sinten Ibrahim. Sebab niku kanjeng Nabi Muhammad kalian dinasti Israel. Niku ya seputar misanan mingguan. Yang jelas masih keluarga. Ke Ismail bin Ibrahim, mengke Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebab itu masalah zuriyah Nabi, istilah Quran tentang surat Maryam. Itu wa min zuriyati Ibrahim wa Israil. Wa mimman hadaina wa tasir. Jadi karena Nabi Ibrahim disebut wa min zuriyati Ibrahim wa Israil. Israil di situ yang menunjuk Yahuda bin Yakub. Ini perlu kalau terangkan. Nah, ketika Nabi Musa sudah berhasil mengalahkan Fir'aun di Mesir Fir'aun sudah tenggelam. Ini untuk khitab kan mengarah ke Baitul Maqdis. Ini ku daerah dinasti nenek moyangnya dulu, leluhurnya dulu. Ini ku Baitul Maqdis dulu adalah tempat para nabi. Jadi kon balik ning Mbah-mbah dhisik. Ini ku rupane Nabi Ibrahim. Paham ya? Jadi Nabi Musa balik ke Palestina, niku artinya balik ke kampung halaman. Karena Palestina atau Ardul Muqaddasah adalah dulu tempatnya Nabi. Sebab itu ketika Bani Israel matur dengan Nabi Musa, inna fiha qauman jabbar. Lalu kaum Jabbar itu siapa? Sekarang di PBB itu diperdebatkan, yang paling berhak nempat di Palestina itu siapa? Apa orang Palestina? Apa orang Israel? Sampai sekarang diperdebatkan di PBB di mana-mana sehingga Palestina sama Israel itu sengketa. Karena adu argumentasi sejarah. Melihat sejarah itu bahwa sebelum ada Nabi Musa segerombolan, serombongannya, berarti sebelumnya kan inna fiha qauman jabbar. Ya Musa, bagaimana kami masuk ke Palestina sementara sudah ada penduduknya? Sudah ada penghuni. Wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu apa fiha fadzab anta rabbuka dan seterusnya. Terus kemudian kaum Jabbar ini siapa? Ada yang mengatakan bangsa Arya, ada yang mengatakan bangsa Arika dan sebagainya. Itu perdebatan pakar-pakar sejarah. Nah, kemudian walhasil intinya Nabi Musa akhirnya masuk, tapi tidak sukses. Karena sebelum masuk Nabi Musa mengkabundut. Ini rumah tenan sejarah ini. Kabundut. Ketika Nabi Musa kabundut, tonggak kepemimpinan dipimpin Yusak bin Nun, yang disebut dengan kitab-kitab Yahudi Yesua. Makanya jeneng-jeneng Kristen. Wah, jeneng Kristen di Islam mesti podo. Samuel Yesua itu jeneng Islam. Artinya kalau orang Islam ya Nabi Yusak bin Nun. Orang Latin benda apa? Yesua, apa? Yesua, nanti jadi Joshua. Lalu dia tenan, Yesua itu ya kayak Nabi Samuel.
Itu kalau wong Arab santri maca Samuel atau wong Latin maca Samuel itu jadi nama Kristen. Jadi kita ikut menyumbang kalau nama-nama Islam jadi nama Kristen. Karena kiai wani jeneng anak Samuel, ya wani jeneng anak Joshua. Jadi mungkin kiai wani Joshua tak pikir ya orang Kristen tak yang jeneng apa? Joshua. Kalau kiai Samuel itu kan bukan masalah. Karena itu yang nama-nama orang sakral itu kan nama-nama nabi. Dan sampean paham betapa dalam sejarah itu disik-disikan sing mengklaim. Sampai kalau ngaji tafsir, ngaji hadis, akan tahu kalau Samuel itu nama Nabi. Yusha, benar ya nama. Tapi ketika umat Islam nggak ada yang berani pakai, sing wani pakai wong Kristen. Itu sawangan itu jadi jeneng Kristen. Samuel benar Yosua. Itu bukti bahwa dalam sejarah itu disik-disikan sing ngeklaim. Ya, nasib yang sial begini dialami Nabi Ibrahim. Orang Buddha Hindu menamakan tokoh sakralnya juga Brahmana. Orang Yahudi Brahman. Wong Islam mergo Nabi Muhammad wong Arab di bahasa Arabno Ibrahim. Warna yang ngeklaim sudah banyak. Anu sing darani Ibrahim Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu sampai Quran. Rano maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasrani. Lah kenapa sejarah jadi bulat begitu? Ya kan itu tadi Nabi Ibrahim wong Palestina. Nabi Musa anak turune, kemudian salah paham macam-macam lewat proses sejarah yang panjang. Kemudian secara kultural itu tadi, wong Kristen ngajar anak-anak Abraham, Brahman. Itu ya dari kosakata nggak jauh-jauh dari Ibrahim. Presiden Amerika Abraham Lincoln, suatu disi-disian nggak jeneng. Akhirnya karena jeneng Abraham yang Kristen wakai, orang Ibrahim juga Kristen. Jeneng Samuel yang gue Kristen wakai, kesannya Nabi Samuel apa? Sementara orang Islam mau wani jenak matur, makruhin, solikin, terus jeneng-jeneng gitu. Nah itu pentingnya, secara teori itu pentingnya sebuah klaim. Ya pentingnya sebuah apa? Klaim. Enggak melak-melak dari partai bareng jenenge dipampang no sawangan nembak itu melak partai itu, tidak dijaga. Ya karena klaim itu nanti akan punya pengaruh. Misalnya partai tertentu, terus menyodorkan nama-nama tokoh besar masa lalu. Soalnya tokoh-tokoh itu melok partai itu. Padahal tokoh itu, partai itu dicek tokoh itu. Makanya benar digugat, berkomisi bulat. Jadi ini apa? Bulat. Paham? Nah, bersama sejarah, kenapa Nabi Ibrahim itu seorang Nabi yang diakui orang Kristen, orang Yahudi, juga orang Islam? Karena delalah secara kultural wong Kristen jerakno Brahman Abraham juga sudah banyak. Wong Yahudi ya banyak, wong Islam ya banyak. Sehingga runutan sejarahnya bulat. Makanya sampai Quran apa maka anak Ibrahimu Yahudi ya wala Nasrani ya wala kana hanifan wa muslim. Terus lalu buktinya apa kalau Ibrahim tidak Yahudi, tidak Nasrani? Biasanya santri paling pantang ngitung sejarah. Santri sebenarnya bakas warga neraka. Nak wiridan ini untuk ini pada ngaji. Tapi tidak boleh, kamu begitu terus tidak boleh, harus adil. Harus berani ngomong sejarah. Yahudi Nasrani akhirnya di Quran ditanggali. Kelahiran Yahudi dimulai dari anak Nabi Yakub. Itu ana sing jenenge Yahudi. Kelahiran Nasrani sausé periode Nabi Isa malah jauh lagi. Lah nak ngono salah fatal ketika Ibrahim dituduh pengikut Yahudi. Nak Ibrahim darah pengikut Yahudi berarti padha karo sejarah diwolak-walik, berarti mbah anut putu. Paham? Mbah anut putu. Mulane Quran oleh ngenyek entek-entek anha ulai ha sebuti ha antum ha ulai hadatum fi malakum bi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Kowe ngajak adu argumentasi kok kowe nganggo ilmu bodoh, sing Quran nganggo ilmu pinter. Mergo zaman wong Yahudi Medina, niku muni Mas Ibrahim pengikut Yahudi. Terus Kanjeng Nabi diwaris Jibril kandhani wong-wong ahli kitab Medina, cek bintu niki jenenge debat bintu. Ha antum haula hadatum bima lakum bi. Mereka ngajak berdebat dengan sesuatu yang sangat tidak ilmiah. Sementara kamu Muhammad akan berdebat dengan sesuatu yang ilmiah.
Akhirnya diterang. Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta. Lo Taurat ke Nabi Ibrahim dhisik Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim pengikut Taurat? Saya mungkin Taurat pengikut. Bagaimana mungkin Basil Asari Pak Karno PKS yang dhisik Basil. Itu kan terus repot. Lenda ini cerita nih, betapa klaim itu punya efek. Saya nggak anti PKS, klaim ini cerita klaim. Nggih, klaim itu punya efek. Ya bodoh misalnya PKB, sponsor NU, kan itu PKB di sini. Kan di CN. Itu satunya diterang Al-Quran. Ha antum haula'i hadatsum fi ma lakum fi ilmun falimatu haduna fi ma laysa lakum fi ilm. Wa ya'lamu antum la ta'lamun. Ya karena logikanya itu tadi, wala unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Harusnya orang Kristen atau orang Yahudi tidak pernah nyampur adukkan Ibrahim. Mergo Ibrahim lahir jauh sebelum Musa, lahir jauh sebelum Berarti salah kaprah ketika Ibrahim dianggap pengikut Yahudi. Akhirnya balik ke sejarah. Lalu Nabi Muhammad ke Madinah dites sejauh mana pengetahuannya tentang para nabi. Maksud dites lagi tentang kiblat. Barang Kanjeng Nabi menyatakan kiblat paling dia sukai, paling beliau sukai adalah Mekah. Nabi nate madhep Baitul Maqdis. Jadi sekitar 16 bulan kentaran. Akhirnya Yahudi senang. Wah Muhammad muni dia gumanyar tapi siapa? Kiblatnya si anut kita. Akhirnya Nabi tersiksa. Masak nawa. Mereka dia ini madhep Baitul Maqdis teng Sokroh nih. Jadi dianggap anut nawa Yahudi. Akhirnya Nabi Muhammad Qadnaro taqallu bahwa jika bisama'i falanwal yang naka kiblatan. Mat, aku ngerti kowe ndelok langit saking kepengenem kowe iku untuk kiblat sing sesuai keinginan kiblatan sarga. Jadi kalau Nabi nolong itu, ya Allah jenengan masjid nawan kok madhep Baitul Maqdis. Akhirnya kula Nabi dianggap Yahudi. Jadi Nabi apa yang rusak Yahudi Nasrani malah dianggap Yahudi gara-gara kiblatnya paham ya? Pak repot, akhirnya dua supaya kiblat itu dirubah. Akhirnya dia pengiran dituruti, fawal liwat jaga satral masjidil. Juga saya sih kau madhep Ka'bah. Madhep Ka'bah masalah selesai. Enggak Yahudi terus dicibir. Madhep bahkan yang perantauannya kangen keluarga, terus nak sholat madhep kawasan keluarga. Mergo Nabi yang Medina yang perantauan. Jadi nak madhep Mekah dianggap kelangenan berkeluarga. Urusan agama jadi kelangenan. Akhirnya tertanaya turun, Nabi bersumpah bahwa saya menghadap ke Ka'bah karena Ka'bah lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Akhirnya Quran turun, inna awala baiti wudi alinnasi lalladzi bibak kata mubarakah wa hudal lil. Ini penting kalau aturkan tentang mereka santri itu paling rasa ngomong sejarah. Bener kok, nah Ibrahim akal usul. Terusannya ayat fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti nak Ka'bah itu luwih tuwa ning kono ana bekas-bekase Nabi Ibrahim. Lah nak Ka'bah gawean Ibrahim otomatis luwih tuwa timbang Baitul Maqdis. Mergo Baitul Maqdis keceluke gaweane Nabi Musa, sementara Ka'bah gaweane Ibrahim. Lah Musa dan Ibrahim generasine dhisik Ibrahim. Paham ben roh. Akhirnya ayat inna awala baiti wudi alinnasi lalladzi bibakata mubarakah wa hudal lil. Nah buktinya apa nih? Fi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Sebab itu di Ka'bah yang diabadikan di kawasan itu adalah makam Nabi Ibrahim. Sebagai maklumat bahwa Ibrahim di sini ini. Karena Ibrahim di sini ini berarti Ibrahim tidak mengikut Yahudi, juga tidak mengikut Nabi. Paham? Nah, sekarang pun bulat, musuh itu pun bulat rakar-karuan masuk ke Mesir ke Palestina. Selanjutnya saat ini apa jadi saksi? Bangsa Arya, bangsa Palestina, bangsa Israel itu dulu mana? Nah, ilmu begini dulu masih kuat, termasuk yang mengilhami Nazi membantai Yahudi. Karena dulu yang namanya ras, faktor genetik, faktor apa itu menjadi pemicu. Bangsa Arya harus lebih unggul ketimbang bangsa Arya, bangsa ini harus lebih. Sekarang era modern, kita ini harus bersyukur. Di era modern ini orang sudah tidak bicara ras.
Paham? Betul bicara apa? Ras. Angger SDM-nya bagus, kualitasnya bagus, siapa saja bisa mimpin. Orang sudah mulai gak dirunut asal usulnya. Bahkan negara sebesar Amerika saja sudah tidak nyoal ini turunan Kenya, turunan apa enggak. Kalau dulu masih, bahkan seorang Nazi saja karena dia Kristen Ortodok itu bantai Yahudi dengan asumsi-asumsi agama, masih pakai teori asumsi-asumsi apa? Makanya sekarang PBB itu kerepotan untuk memutuskan Palestina itu paling berhak Yahudi atau Islam itu kerepotan. Karena pakai rujukan agama dilarang. Karena aturan lain PBB nggak boleh hukum berdasar mitos-mitos apa? Agama. Nggak pakai agama yang mencatat sejarah itu agama. Karena dulu belum ada pakar apa? Ya. Makanya sekarang proposal PBB ininya itu ya Yerusalem, Baitul Maqdis sama tembok ratapan sama Bethlehem itu menjadi kota internasional. Sesuai wong akeh sekarang diputuskan kota apa? Internasional. Tapi setelah diputuskan itu kota internasional, pengelolanya siapa? Ya tetap orang Palestina, wis kan berdua. Kabeh kepengen dadi pengelola. Bulat meneh. Tapi yang jelas dari ngaji ini sampean tahu betapa Al-Qur'an itu komplit, betapa Al-Qur'an itu sangat akurat. Sehingga runutan sejarah, fase-fase sejarah itu tertuang urut. Nah sekarang PR kita sebagai seorang Islam adalah bagaimana klaim-klaim itu kita minimalkan. Itu tadi kayak Samuel, Yesua, Mikael itu kemudian menjadi nama Islam. Lalu lagi gampang, bareng Michael Jackson masuk Islam, mbak kiai ini dibaptis ya jenenge Mikael, gue karek ngeleh jeneng sampai Michael Jackson gitu loh apa? Mikael. Jadi mbaknya dijahadat terus namanya siapa? Pertama Pedilan Mustafa, ini asing Mustafa. Itu nanti orang-orang pertama Michael Jackson itu pas masuk Islam, Pedilan apa? Dia asing, karena kiai rada modern ya Michael, jeneng asal usulnya Mikael, Pedilan apa? Ini penting kalau aturakan betapa kebudayaan. Makanya banyak kayak Sunan Kalijogo berpendapat bahwa Islam itu bisa maju lewat kebudayaan karena kekuatan budaya ini akan mengkaburkan sejarah. Ya saya ini loh, kayak sampean santri puluhan tahun lah. Wes orang-orang nak Samuel jenenge nabi. Hanya karena kebetulan yang pakai nama itu orang-orang Kristen. Itu bukti bahwa kebudayaan sudah mengakar, itu akan mengaburkan sejarah. Sampeyan ra roh to nak Yesus iku nabi. Rom jo ngaji aku. Mergo wis kesuwen dienggo jenenge wong Kristen. Ya, itu kan bukti bahwa kita harus menciptakan satu peradaban di mana milik kita kembalikan lagi. Jangan milik kita dipakai orang lain. Jenis hak cipta. Akhirnya kalau Indonesia ngamuk di Malaysia, mergo kabeh gak pakai nono kok. Malaysia. Ya jadi anak putu kita oleh wali. Nah, makanya terus diwajibkan haji, diwajibkan melihat sejarah. Fasiru fil ardi fangguru maksudnya sejarah harus dikembalikan. Bahwa Palestina dulu ya tempatnya Ibrahim, Mekah juga tempatnya Ibrahim. Sehingga apa kisahnya ketika Yahudi Nasrani Islam itu bersatu? Karena dalam sejarah Nabi Ibrahim yang Palestina, beliau itu punya istri namanya Sarah. Sarah Hajar itu kan dua istrinya, terus untuk supaya tidak cemburu, Sing Siti Hajar disuruh meletakkan di Mekah. Sejarah kan, sehingga Nabi Ibrahim betul Siti Hajar kemudian supaya tidak ketemu marunya yang di Palestina. Terus dari Siti Hajar ini Ibrahim gak ada anak dan Lah kalau gitu kota tua itu, ya mesti sepakat kota tua itu mesti Palestina sama sinten. Mekah, mergo Ibrahim kalian Siti Sarah teng Palestina, kalian Siti Hajar teng. Nah, ketika ahli kitab wong Medina pinter-pinter, pakar-pakar ahli kitab, ketika Nabi nyeritakno Muhammad itu Isra mulai Mekah ke Baitul Maqdis. Itu hati kecil mereka percaya karena secara teori kenabian lintasannya itu kalau enggak Mekah ke Medina. Umpama Nabi di Mi'raj ke Mekah ke Kenya. Untuk Mekah ke Rwanda itu janggal. Mergo ora tertera ning kitab Taurat kalian apa? Tentang kenapa Nabi itu Isra'e kok minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa itu ya hanya merunut sejarah, mengulang sejarah. Mbah-mbah Nabi rupanya Nabi Ibrahim ya
lintasannya ya mana Palestina sama Budi Mekah. Nah kalau Nabi punya perilaku begitu, orang ahli kitab tidak janggal. Nak ngono Muhammad ya Nabi tenang. Buktinya bahasannya nak Mekah ya Palestina. Akhirnya yang kayak Abdullah bin Salam, kayak Ka'ab bin Akbar itu banyak yang masuk Islam. Pakar-pakar Yahudi, pakar-pakar Nasrani banyak masuk Islam. Itu yang disebut dalam Quran wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Zalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Dan akan sangat dekat dengan orang Islam adalah orang-orang Nasrani, tapi yang pakarnya, yang ahli kitabnya. Wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna dzalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Sampai tekan wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma aradu minal. Ketika orang-orang Nasrani sing pakarnya melihat kriteria Nabi, melihat nu'utun Nabi, sifat-sifatnya Nabi. Lho saiki kok ngaku Nabi wong Mekah, turunan Ibrahim. Dolanane ning Palestina. Itu mulai percaya. Wes bar gitu, kemudian mereka sowan Nabi, terus diwacana Yasin. Diwacana Yasin, wa riwayatin diwacana Tuhan. Terus mereka bilang ma asbaha hadza bima unzila ala Musa. Betapa miripnya kitab ini dengan apa yang diturunkan padamu Musa. Hanya taro a'yunahum tafidu minat dan mereka menangis. Terus mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Paham? Sehingga lewat ngaji ini sampai menjadi tahu kenapa tiga agama ini pernah begitu dekat. Nggak pernah begitu Lah kemudian tiga agama ini hancur, itu karena lewat simbol-simbol atau surah-surah yang menyesatkan. Tadi ketika orang Kristen tahu-tahu pakai simbol salib, di mana digambarkan seorang Yesus disalib. Orang Yahudi pakai simbol kerabian, orang Islam pakai simbol juga. Nah, kalau sudah gitu itu repot. Akhirnya ada iman dengan hakikat, tapi iman dengan simbol. Akhirnya sama orang Islam harus juga rumpati soleh. Jadi akhirnya orang Islam oleh gaul celananan trendy ini repot. Ukuran untuk mbak juga besar kok. Nara jenggotin sama orang gak ngapani sunah Rasul. Itu kan sesre. Sunah Rasul rasi godok. Ini bukan anak bujo sunah apa? Ngomong ini bujo godok, bujonya terlantar. Oh itu repot. Namun simbol-simbol itu repot. Tapi lewat tadi ini sampai akan tahu betapa Islam Kristen Yahudi itu dihancurkan oleh simbol-simbol itu. Karena kemudian tidak ada dialog. Nah, coba sampean pikir. Semua orang Kristen itu meyakini kalau Isa itu mati disalib. Kenapa begitu? Karena mereka sudah punya simbol permanen bahwa salib ini adalah simbol Nabi Isa mati di. Jika ketika Islam mengoreksi bahwa Isa itu tidak Tuhan, matinya tidak disalib, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha. Itu sudah susah karena sudah kadung ada simbol bahwa ini disembah mati ini. Paham? Wis simbol itu repot. Ya, makanya banyak orang-orang ulama yang ekstrim itu mengharamkan simbol karena simbol itu sekali salah, kita akan berkeabadian. Akan apa? Berada. Makanya terus Islam mengharapkan semua bentuk patung, semua bentuk simbol. Saking ekstrimnya sampai sekali Sayyidina Umar. Syajaratul Ridwan itu satu pohon yang dulu dipakai Bai'atul Ridwan. Itu era Umar jadi khalifah itu ditebang. Kesawangan itu simbol Nabi tahun minggu. Jadi wong dungo nak ning pinggir kono gak marah. Akhirnya Umar resah. Pangeran ning omah yo ana ning ndi ana kok ndonga mesti maksa ning kok wetok ing situ. Umar yen mlepok nek wis tau dene wis paling kaku. Anggere ana wong ngire Ka'bah ndonga nganti nangis. Nah Umar malah komen Pak. Terkenal anggere Umar nganggo Hajar Aswad alim tu anaki hajarun la taduru wala tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabal tuki ma qabal tuki. Aku ngambung kuwe tapi ora berarti meyakini ke manfaat komador. Ngambungku mergo ana nabi ngono ae. Sampeyan kasih saiki nek wani ngomong ngono, bengkolan wong akeh. Milih donga suker, milih donga nyaur utang.
Itu karena itu dulu sejarahnya itu panjang. Nah, ini benar-benar ngerti. Ketika Bani Israel yang ikut Musa disuruh kembali ke Palestina, itu namanya tidak invasi. Benar-benar namanya tidak invasi karena orang Israel adalah asli penduduk Palestina karena mereka turunan Ibrahim. Berarti saat mereka di Mesir jadi budaknya Fir'aun, setelah menang itu namanya pulang kampung, tidak apa? Invasi, tidak jajah karena orang Israel adalah turunan Ibrahim. Gitu, Yahuda kan bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda kan bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Paham? Makanya ketika disuruh kembali ke Palestina sebetulnya mereka adalah penduduk asli. Cuma karena lama mereka hijrah ke Mesir karena diperbudak Fir'aun, sudah kadung ada yang nempak. Nah ini siapa? Kila itu orang Arika, Kila orang Arya. Kalau di buku-buku sejarah namanya bangsa apa? Arya, bangsa Kan'an. Kalau bahasa Latin dia menyebut bahasa Kan'an. Karena dulu anaknya Nabi Nuh bangsa apa? Sembur, santri paling rasa senang tidak ngomong sejarah, rahasia. Tapi daripada senang nggak paham, kenapa Quran nerangno ini? Aku nulung bencana paham, kenapa ini dibahas? Kenapa kok Mesir dikon mulai dari Palestina? Kenapa Nabi Muhammad kon madhep Baitul Maqdis dari itu pindahnya madhep Ka'bah? Iku nunjukno nak bener-bener dawuh pangeran bener. Alif tapi millata Ibrahim apa? Iku faktane Ibrahim yo tau madhep ning Baitul Maqdis. Faktane meneh Nabi Ibrahim sing bangun Ka'bah. Jadi saat Nabi Muhammad punya dua kiblat itu min alamatin nubuwah. Termasuk alamat ke Nabi. Makanya Ka'ab bin Akbar ketika dia masuk Islam ditanya, apa yang menjadikan kamu yakin kalau Muhammad Nabi? Wa annahu sholla ilal qiblat. Dan termasuk ciri utamanya Nabi, ciri utamanya adalah pernah sholat dua. Adalah Nabi nanti sholat pada Baitul Maqdis setelah 16 bulan tidak Ka'bah. Sehingga pakar-pakar kristologi cara ini, pakar-pakar kekristenan, bising penginjil terus yakin. Nak Muhammad itu Nabi tenan, termasuk titenane wa annahu sholla ilal qiblat. Kalau kita sing Islam ya apa? Kan ya paham ora tersiksa. Biasa. Ya karena masalah itu, hadun nafsi kita ini kuat. Jenenge ape kaji pikirannya yang multazam juga mustajab, utangnya akeh besar, urung dibujuk rapi. Nah, santri kepengen kefuku, pikiran itu duit dulu. Jadi orang mikir sejarah dia penting multazam juga nah, ini tak karung gak bisa ngomong nopo. Ya kapan kita menghormati Islam? Aturan kemproh ini kan? Kemproh. Ini aturan pelanggar. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Ka'bah itu tetap di ayatum bayinatum maqam apa? Kalau itu untuk mengenang perjuangannya itu. Nah, mohon rasakan. Jadi ini buatan juga. Terus menyangkut ahli Korea. Mereka diterangkan ada sebuah perkampungan. Di mana karena pengikut Yahudi ini masih tradisi Yahudi. Mestinya nak Jumatan kan dina Jumat orang Islam. Nah orang Yahudi dina Sabtu. Orang Yahudi disebut hari Sabat. Hari Sabat itu hari sakral, di mana orang itu tidak boleh aktivitas. Nah orang oleh aktivitas, delalah pangeran uji. Nak Sabtu itu iwak-iwak. Jadi neng pantai paling pinggir lah niku iwak ikan melimpah. Nah orang Sabtu orang melimpah. Akhirnya tertarik, akhirnya berburu di Narawa. Ini cara teori ilmu tasawuf bahwa setiap sesuatu yang dilarang itu mesti menarik. Itu sama dengan di Mekah. Di Mekah itu sudah jelas-jelas seorang muhrim nggak boleh berburu. Tapi layak duluan nakumullah dari minasoidin apa? Tanah luhu aidikum warimahukum liya'lamawahu mayakofuhu apa? Justru saat-saat ihram itu banyak burung merpati yang mudah didapat. Tanah luhu aidikum warimah. Mudah didapat tangan, mudah didapat pakai tangan. Layak duluan nakumullah bisa'i minasoidin tanah luhu aidikum warimah. Paten barang nak dilarang itu mudah didapat. Kue ambek bojo jagungan angel tentreme, tapi nak ambek film itu gampang Lu sunai pengenan. Tentrem ambek bojo itu angel, tapi nak ambek selingkuhan gampangnya ra karuan. Tentu pengenan itu sunai ngoten iki.
Pancen gawe barang nak haram. Iku mari tentreme napa? Ati. Niku jenis cukup. Napa? Cukup. Wis ora usah protes meneh pangeran kersane ngono. Jadi layak duluan aku muwah bisa inna soidi tanalu aidikum napa? Warima. Begitu juga tenggene wong Yahudi. Wayo malah itu nala tatihim angger radina setu iwak teko. Istilah balik cerita wong Yahudi. Yahudi pinter-pinter, pangeran tidak adu cerdas. Akhire buat setu iwak wae. Wong Yahudi gawe kanal-kanal. Jadi di saluran ning sungai gawe kanal-kanal. Terus dikei jari. Wah, iwak dina setu wis kadung masuk ra iso metu. Tapi dipoe ahad. Ketika Nabi takok, "Lho, lah kok berburu?" Mboten mantet lho. Mbok dicekel tok ora dijupo, maksudnya dijebak tok ora dijupo. Jupoke dina napa? Ah. Ini pangerane dijak pinter-pinteran. Apa ya uti kok Nabi Abu Nawas kabeh. Abu Nawas itu dilari kancane kalau hujan kok melari. Abu Nawas hujan itu kan rahmat Allah. Kalau kamu lari berarti lari dari rahmat. Siapa Abu Nawas daripada minjak rahmat. Agak melayu artinya minjak kok. Ya repot melayu kok rahmat wae. Minjak rahmat. Kamu ya fiku ngene pikiran penting. Juga lagi kiai sing gelem nampak duit sifat kan. Nanti bang wong nakal malah duwe nakal. Nanti ku kiai ra manfaat. Untuk peteru pasal-pasal niku. Muga-muga di sepuro pengiran. Oh, ini ya darah Yahudi. Yahudi itu macam ni. Paling iso ngakali mulai dicek. Zaman Yahuda mateni Yusuf, niat mateni mas. Ini pun pinter, orang lugen. Pak Yusuf ning omah terus bocah sekali-kali bermain. Narta wa nal'ab wa innalahu laha narta itu lan. Dari bapake kala ini layak zinomi anta dagu bihi wa aqaf wa ayatul dzikru wa antum anduna kok. Kok nak dolanan ning alas nang dipangan serigala. Kowe asik dolanan adike mbok dipeno dimangan apa? Tapi kalau lain akal dzikru anakmu usbah. Wah, mangani dipangan serigala kita dia tersinggung. Masa kita kelompok besar kalah ben apa? Serigala. Mboten. Akhirnya walhasil, padahal niatnya drunti, niatnya wis dipateni. Tapi Yahudi itu sebuah bangsa paling religius. Di kula termasuk wong sing seneng Yahudi. Bangsa paling religius Yahudi. Ngendikane ulama-ulama tafsir belum ada bangsa yang religius kayak Yahudi. Jadi uteknya tetap jalan. Ngakaline wong di jalan terus, tapi religiusnya di jalan terus. Kayak mirip partai-partai Islam ini, ya tetap menyuarakan Islam, salah ya terus, tapi ya tetap menyuarakan Islam terus. Sebab itu ketika mereka ngutusno, saiki Yusuf pateni ae. Mergo nek Yusuf wis dipateni, kasih sayang bapak kita hanya ke kita, yakhlu-lakum wajhunapa adi. Tapi indene religius, mangke religius wa takurun ba'di kauman salih. Bagi aja nih, dua itu tompong kok istighfar. Jadi ojo terus lagi tompong, tetap ditompong kok istighfar. Kok peluang. Tapi tetap buat aku nunggu kalau apa? Enggak soleh meneh. Jadi cara wong nakal ya rasa anak sih, enggak istighfar soleh meneh. Penting terus rasa. Mungkin mesti kok. Pokoknya iso paten. Nah, dosa. Ya bariku buat aku nunggu kalau apa? Bariku ya jadi wong tok. Itu bukti bahwa orang Yahudi itu tidak ingin jahat-jahat amat. Ya jahat, tapi baru kepengenan tobat. Itu sebelum membunuh, itu sudah dirancang buat aku numbati. Kau kan lo? Nggak ngirit santri. Uang soleh kita kan nih, kalau ninggal nakal waktu, ya tetap nakal, tapi baru kapok. Jadi kalau ya untuk nakal, tapi ya untuk kapok itu berarti pengiran. Kalau terus, kemudian untuk kabel, ini kemudian apa? Akhirnya walah itu tidak jelas. Baru dikembangkan nih sumur dari kola ilumin rumlah tak dulu Yusuf wa al-uhu fi wayabatil jubiyal taktik rubah itu menunjukkan bahwa bangsa Yahudi itu bangsa religius. Jadi Yahuda ojo patah ini kegeden dosane mata ini kegeden. Santri seneng ojo dengan di sini kegeden. Tapi tetap berdiri, repot ya.
Iku kaya wong Yahudi, mah dosa gede, tapi nak blas yo mah. Kok nak blas itu resikone ora rasane. Nak gede mesti, mergo ekstremen. Misalnya di musuh mata ini mah, tapi orang gagu ya mah, kan ra lego. Lah, kalau itu minggu latak tulis bahwa aku ruvio ya badil jibriyal tapi juga bisa ya. Tapi ya juga. Ojo pateni, cemplung wae ning sumur. Iku wae ben dipetuk wong. Jadi ini jadi harapan Yusuf dicemplung nang kok sing medhot iku wis apik. Ora kok berharap mati ora ya takit du. Bak bisa ya. Paham? Jadi orang Yahudi itu sampai sekarang pun itu masih bangsa yang religius. Mereka tidak ingin memusnahkan Islam, tidak ingin. Mereka itu paling takut dosa besar. Sama seperti kita orang Islam juga takut melakukan dosa besar. Orang Islam kabeh nak akan mateni Yahudi Nasrani tanpa sebab tetap mau. Mereka takut, jangan-jangan itu dosa. Paham? Nah perang lain ya, perang itu kan berhadapan-hadapan, harus terjadi saling bunuh kan kalau perang. Yang membunuh sepihak kayak bom bunuh diri kayak apa, mesti tidak gampang. Dan orang Yahudi ternyata begitu, jangan bunuh. Latak dulu, mau cukup gak alku rufi waya batin, cemplunglah yang sumur, iku wae dek berharap, yal takdir ru, berarti saya. Semoga ada yang menemukan. Soal hasil lah, sehingga itu akal bulusnya kan, berarti cemplunglah, lambine digawa, terus diolet-oleti, disirami dalam udara, kabel. Hasil terus itu pinter mulaiin pinter drama wajah abahum isai yakun qalu ya abana terus satu sini inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dia wa ma anta bimu'minin lana wa kunna nabo pokoknya gue nangis terus mulai kok dalam sih gue nangis pinter drama itu bapaknya kan kira-kira apa kok nangis niku kalau pas dolanan asik jebule Yusuf dipangan apa bukti ini, kelambi ini, berdumuran apa? Tapi ini rusak, pinter-pinter malam, itu tetap orang salah. Bapak yang lirik, jibuli orang lumuran darah, tapi kelambi ini orang tua. Jadi akal itu boleh kelambi, kadang tidak salah. Nabi Yakub kan gagal, nabi pangan. Terus ini, kelambi ini apa? Lagi orang darah, kelambi ini kan? Akhirnya Nabi Yakub pede, kalau bal tawarat lakum anfusukum amr, mesti akal-akal. Orang-orang kejadian ini dipangan apa? Serigala. Sifat berjamil wawal mustahil alamat kasih. Itu menunjukkan bahwa agama itu lebih baik ketimbang tidak beragama. Mana wau pulau bakatnya. Indonesia itu negara Pancasila, kita harus bersyukur. Karena agama apapun kita tidak cocoknya itu masih lebih baik ketimbang tidak beragama. Orang Yahudi karena beragama, mereka masih punya urutan-urutan mana dosa besar, mana dosa menengah, mana dosa kecil. Orang Kristen karena beragama masih punya ketakutan dosa. Tapi kalau sudah tidak beragama, tentu tidak ada yang ditakut. Coba sekarang, makanan yang mengandung bahaya itu jarang dari Amerika, dari Eropa, mesti dari negara komunis. Paham ya? Karena orang beragama mesti andaikan lolos dari pemerintah masih takut Tuhan. Misalnya makanan bermelamin atau berapa rata-rata dari negara komunis. Jarang dari negara Kristen atau Yahudi karena orang beragama mesti dari itu. Buktinya ya sudah. Dia ada godengnya tak ngamet dari Yusuf nak matanya mau kegedean. Dosa kok nanti apa? Matanya. Ya dosa ini sedengan sampai apa? Ya kalau Islam kan masih fasik lah. Nah, sini gede nah. Mau ada yang sedang tok cukup. Ini mesti dipikir, kelasnya ini mesti di. Misalnya korupsi gimana? Baik ayatin, kegedean di sana. Jadi sehingga pengurus anak yatim tak korupsi. Tapi itu negara juga, jadi mikir. Tapi korupsi itu juga urut-urutan, di yang fatal, di setengah apa? Itu ciri orang beragama. Jadi orang beragama itu di perhitungan dosa. Sebab itu Indonesia zaman Pak Karno, Kiai Maskur, Pak Nasir tetap bikin fondasi negara ini saat bikin UUD 45 bahwa negara ini melarang paham komunisme ateisme. Yang dilarang itu pokoknya yang tidak bertuhan. Kenapa begitu? Karena asal bertuhan itu mendingan itu dosa. Di daerah itu paham.
Karena kalau sudah ada beragama itu, sampai ngekei formalin, apa, itu kan nggak urusan orang di pangeran deh. Namun beragama kan di pangerannya. Paham ya? Lewat sejarah ini sama anak tahu kenapa tiga agama ini pernah mirip dalam proses sejarah. Kemudian kemiripan ini hilang justru lewat simbol-simbol yang tidak penting kayak lewat salib kayak itu namanya yuharrifunal kalimah min ba'di mawadi. Itu sudah trek agama dibelokkan, jalannya sudah dibelok. Nah itu mesti lewat simbol. Mulai dulu yang kayak gitu lewat apa? Simbol yang diimani. Sudah akhirnya kejadiannya sampai sekarang. Ya, sekarang yang dialami Nabi Muhammad itu pada periode tahrif. Setelah periode berubah, terparah sama kayak kasus Sehu tadi kayak pergantian Lukas, Matias, terus soal sudah karu-karu. Islam sendiri juga mengalami gitu, kayak ada Syiah, ada macam-macam. Ahli sinus aliran sektor-sektor Kristen yang alami, Yahudi yang alami. Lewat itu semua kita akan tahu bahwa kemudian sejarah-sejarah yang sudah campur aduk ini, terus kemudian kita hanya pakai Islam paling minimal. Ini disebut Nabi dunia Islam ala khamsin musyahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Niku fatwa ulama yang ijma bahwa Islam itu hanya butuh 5 hal, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa kalau mau. Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus, apakah Islam wajib mendirikan negara Islam? Saya jawab tidak wajib. Kalau ingin boleh, tapi tidak wajib. Islam itu hanya butuh syahadat, butuh zakat, butuh puasa. Keinginan bikin negara Islam itu psikologi mayoritas. Kalau kalian ingat, keinginan bikin negara Islam itu psikologi apa? Mayoritas. Karena kita di Indonesia mayoritas Islam, ingin kita Indonesia berjalan sesuai hukum. Tapi andai kan kamu, kalau Mustafa, urip ning kene. Kepingin gini negara Islam, jadi Mustafa pindah ngirian saya. Mesti wiridane selamat tradisi. Hanya orangnya sama, cara berpikiran beda, cara berperasaan beda. Itu bukti bahwa keinginan bikin negara Islam itu murni psikologis. Saat kamu di Jawa, ininya bupatinya Islam, gubernur Islam. Karena kamu di Jawa merasa mayoritas. Masuk Bantul di bupati ini orang Kristen. Tapi andai kan kamu hidup di NTT, wongnya bodoh, ya orang itu. Orang yang sama, yang cara berpikir begitu, terus hidup di NTT, atau di Irian Jaya. Wes Kristen lah, yang penting gak ngelarang sholat, mesti begitu. Paham ya? Itu bukti bahwa perasaan ingin bikin negara Islam itu perasaan setelah kita mayor. Saat kita minoritas, zaman kayak Nabi di Mekah, atau kita hidup di Amerika, di Eropa, atau di NTT, perasaan kita yang penting sholat. Ika podo kowe di bojo zaman melarat penting bojo ra goyengan burik. Zaman sugih kuwatire beda, penting gak selingkuh. Sing wedok kuwatire wae, itu kan murni perasaan. Sebab itu sing dikembangkan MUI sekarang yang MUI Indonesia itu penting umat Islam ya dunia Islam nopo ala khamsin. Pokoknya 5 hal ini tidak bisa ditawar. Selain itu kayak kebutuhan bikin negara Islam, kebutuhan syariat diakui negara dan sebagainya. Itu pernik-pernik yang kita butuhkan, tapi tidak asatudina, tidak dasar bangun. Sama omongan butuh bangunan dasar sampai atap ya sudah. Yang itu mau butuh lemari, jandelan kelambi dan sebagainya. Tapi itu tidak akan menjadi binaul Islam, tidak akan menjadi bangunan apa? Islam. Bahkan di hadis Muslim lebih sorry lagi, ketika Nabi Daud begitu ditanya sama seorang Arabi. Sama lihat lagi nanti di hadis Muslim. Ya Rasulullah, hal alaiya ghairuhunna. Pokoknya pangeran wajibno sholat 5 waktu. Sung bisa takok, ya Rasulullah, hal alaiya ghairuhunna. Enggak ada yang lain ya Rasulullah. Orang sholat 5 waktu. Wong datar wong desa langsung sumpah, wa wala azidu ala dzalik wala anqus. Demi pangeran, kula sholat tak 5 waktu, gak luwih gak kurang. Mau ini sholat kopiah dia. Wah tenang. Kalau termasuk ulama pengaruh mazhab itu. Mazhab Arabi, jadi dia Arabi, jadi cocok kalau ini orang Arab. Terus poso Ramadan. Wong ditane muni, ya Rasulullah hal aliyah wiru. Enggak ada yang lain, enggak. Demi Tuhan, saya juga tidak akan menambah, juga tidak akan mengurangi. Jadi saya poso sunat apa? Mau tenan soal Ramadan dong.
Akhirnya saat Nabi nerangno jawab lah terus tidak. Soal itu muni fawwala ajidu ala dzalika wala ahbus demi Tuhan tidak akan menambah, tidak akan Tapi Arabi ngomong bisa. Tapi saya senang maksudnya cocok karo aku lho pribadi. Mengko ngamali tak kayak mulang barang, teman kurang amal. Akhirnya Nabi ketika orang itu sudah pulang gitu dari Nabi, aflaha in sedekah. Ya sudah, dia akan sebagai riwayat dua dakhalal jannah, dia cukup masuk surga dengan itu. Itu menjadi bukti bahwa Islam yang 5 itu yang pokok. Nah kemudian Islam mewajibkan jihad saat kondisi negara misalnya melarang orang sholat itu beda. Kita wajib angkat senjata kan. Misalnya sebuah negara memutuskan orang nggak boleh sholat, orang nggak boleh melakukan aktivitas keislaman, itu baru Islam mewajibkan jihad. Itu karena waman azlamu mimman man amada jidahu ayizkaro fihasmuhu wa ta'anawa ya itu kita mengalami satu kondisi di mana masjid dihalang-halangi untuk dipakai tempat sholat. Nah itu sudah harus jihad. Jadi jelas urutannya, aturannya Islam itu tadi keinginan punya bupati Islam, gubernur Islam. Setelah kamu teliti ternyata itu keinginan mayoritas karena kita mayoritas Saat kamu misalnya madun urip ning Thailand, serah kepengen di BM Islam, kok ngani ngono? Kowe urip ning Amerika, orang arah kepengen di presiden Islam kok ngani ngono? Kepingine mbok salah. Itu bukti bahwa keinginan sing aneh-aneh itu bawaan psikologi, Pak, bawaan apa? Paham ya? Bawaan psikologi sebagai malu. Jadi sampean kudu iso mikir mana kebawaan Islam sebagai syariat, mana bawaan psikologi sebagai kita manusia. Paham ya? Makanya harus tegas aturannya. Ya karena itu tadi 3 agama ini ternyata punya pertalian yang kuat. Kemudian dibelokkan oleh simbol-simbol. Paham? Menjelaskan. Wa iz qala ummatun minhum. Wa itu akun bin atafno ala itu ngatas itu kogawis jurung ikhlas. Wa itu kola. Jadi mungkin penting ini kaitannya ke MUI, ke FPI. Jadi mungkin ayat ini pas sitok MUI, sitok apa? Pas ini ayat. Jadi wong taruh kemungkaran, kemungkinannya telur. Wong taruh kemungkarannya telur. Kelompok pertama bergabung. Paham ya? Kelompok kedua itu yo ora melok, yo wani nglarang. Terus kelompok ketiga, hati wong itu biasanya ora melok, yo ora nglarang. Ora melok. Ini mesti telur, mesti itu orang ya. Kelompok sulusun mesti melok bergabung. Sing sulusun yo ora melok bergabung, yo wani nglarang. Sing sepertiga terakhir ora melok, tapi yo ora loro. Iftara qatil Korea aklatan. Mesti dari kelompok telur. Wa in akun ala iskoblahu qala ngucap sapa umatun sekelompok mindum saking wong akeh 5 krana apa tasubbu wa 5 tan halimana 5 krana apa tasubbu niki sodaya 5 krana apa tasubbu berburu sira wa 5 lan krana apa tan nyegah sira 5 mari wong nahek kang nyegah sapa man wa in qala ummatun mindum. Ini buatan penting tafsir Imam Suyuti karena orang boleh mentafsirkan sepihak nih boleh. Mungkin saat terusnya wonten keterangan khilaf. 5 krana apa tak ibu ngandani sapa sira kabeh kauman engkau. Wong sing karuan salah mbok kandhani lha apa? Wong Allahu ta'ala muhlikum bakal rusak ning kaum apa albibum adaban. Dadi atau bakal iso sapa apa adaban kelan siksa sadidan kakak. Wong karuan wong nakal mbok kandhani. Sing ngandani ben pangeran dhewe, mbok delok sak disiksa pangeran. Ketika mana FPI dikandani NU, laopo bukan dani, karuan wong salah bukan. Tapi nanti aku bener sih ngandani, kalau ngandani ben nuduh gitu, orang taman protes, berarti gitu, ngandani ben nuduh itu. Nak ngandani orang nggak salah, dan nuduh itu alam, masalah ngandani, orang masalah nuduh. Kalau pada matur atau pada film ngandani, mau ida guna, utawi nasihat itu makzirot, tani krono gawe, apa? Persabden gaya alasan itu hal yang dari khobar yang dimakna hal. Nah taziru itizar kita pihak lama itu. Ila rabbikum maring pangeran sira kabeh.
Li alam sabat supaya ora den nisbatno kita ila taksirin maring pepeko kita pinahi ing dalem ninggal nahi mungkar. Wal alazum menawa te wong akeh ya takuna takwa sapa ngake aseda ing berburu. Fala mana tu mongko semangsane padha lali sapa ngake taruh itu kese ninggal sapa ngake maring perkara pikiru kang deneleng sapa ngake itu kese deneleng sapa ngake di iklan. Falam yarji mongko ora gelem bali sapa ngake anjena mongko nyelapno apa. Aladina yang mengakui yang kang padha nglarang sapa aladina anisu sanging kaelian. Wa qadnalan ngalak kita aladina yang mengakui dulamu kang padha zalim sapa aladina bil tidak kelawan. Ngani ngoyo ada bin lan siksa izin kang bangker sajidin. Dimas bab perkara kang ana sapa ngakeh. Iku yak suku nafasik sapa ngakeh. Falama atau mongko semangsane sombong sapa ngakeh takabur sikse sombong sapa ngakeh antar hima sanging ninggal perkara. Nuhu kang den cegah apa anu saking nuhu kang den cegah apa ngake anu saking mak kulna moko matur ing seneng marang ngake kuno ana sira kabeh kira datan niku kira iku kaya kethek utawa kethek terserah sampean maknani khosina kang ina kabeh so irina sina kabeh. Nah Imam Mujahid ini kula cerita ilmu ini tulis Imam Mujahid itu murid Ibnu Abbas. Itu beliau itu termasuk orang yang enggak percaya kalau Allah pernah masku. Jika semua ayat yang tentang masku niku ditasbih. Ngene-ngene. Misalnya kasusnya ini, wajah alamin humul kirodata wal khonazira wa abadat atau kayak ini kuno kirodatan khosi. Allah tidak punya sejarah benar-benar melakukan masku. Kalau Yahudi disulap jadi ketek. Ya ora tahu ana sejarah benar-benar wong sing melanggar disulap jadi ketek, jadi celeng, jadi apa. Itu semuanya bentuk tasbih. Dalam bahasa Arab disebut apa? Tasbih. Ini kalau orang Jawa, orang wakal banget. Oh asu. Masih kan orang asu tenan nih. Kalau orang bedik banget, orang Jawa lah, oh celeng. Orang menikah celeng, kerja sini langsung apa? Celeng. Tapi maksudnya kan koyak celeng, cuma koyak itu dibu. Itu cara Imam Mujahid. Kadang Imam Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Sebagian ulama darani bahwa kejadian itu pernah nyata. Artinya ada sekelompok orang yang karena melanggar kepasut jadi ketek jadi jalan. Itu pun ngendikane Nabi tentang hadis sahih itu hanya bertahan 3 hari. Allah tidak punya tradisi ketika orang dimasku kemudian punya keturunan. Allah tidak punya sunnah orang yang dimasku dirubah bentuknya kemudian punya apa? Keturunan. Ini tentang hadis sahih. Ya karena dalam teori Islam kullu mauludin yuladu napa alal fitrah. Orang pasti suci. Kalau dia punya keturunan kan tak kayak anak itu orang melok dosa kok melok nanggung. Kalau kalau kalian ini, sehingga ayat-ayat kayak ini itu sampai tidak usah berpikiran ada periode di mana wong jadi ketek. Apa Darwin terus akhirnya turunannya terus jadi manusia ini lewat evolusi. Darwin lucu, nah evolusi sukses, saya itu serama ketek, mungkin evolusi kabeh. Ketek itu pakai berarti evolusinya rata sukses, mestinya tambah suwi tambah sukses. Nyatanya saya itu ketek pirang. Alasannya itu keteknya enggak jenis yang sekarang, jenis yang mirip manusia. Nah ini orang ketek manusia itu, kok repot, sebenarnya kok repot. Nah jenisnya mirip manusia, orang ini ketek manusia. Senengnya kok repot, teori kok bulat karu-karuan. Kuno, lalu seeleng. Daerah Genggulau, daerah fanatik Islam. Gurunya percaya teori Darwin. Orang siswanya kan siswa daerah santri. Apa kalian percaya teori Darwin? Percaya Bu, ikut saja turunan ketek kita ndak. Gurunya terus kapok. Mereka, ya kita tidak percaya tetap turunannya orang. Ibu yang percaya saja turunannya apa? Sudah, tuwakok percaya teori Darwin. Ya ibu saja yang percaya itu turunannya apa? Kita tidak percaya, kita keturunannya menurut. Payah. Kuno nanti rakabe kira datan dadi ketek, khosiin akan tuna kabe. Nah, mana ini kan ya oleh kayak ketek atau ketek. Yang jelas kali Imam Mujahid itu tidak percaya itu, karena Allah tidak punya tradisi masuk. Soalnya hal ini kabe pakan udah mengkono sopong akeh ini, itu dadi ketek. Sampai percaya orang masuk, tak pikir orang mau kita pakai. Sering nggak film susah. Belum sering didebat santri-santri. Tapi Allah kan kuasa, Gus. Dadekno wong disulap dadi ketek, dadi jelek. Ya nek kuasane kuasa.
Tapi kue percaya iku apa krana saking sinau kitab apa krana seneng ndelok film. Susana. Kita ini kadang kan campur aduk. Jadi percayaannya ora krana ilmiah, sering ndelok film, nang niku sering, misalnya sering ndelok film Mak Lampir, ndelok film Susana. Akhirnya nganggep wong kesulap-sulap kan dia. Jangan-jangan percaya kita itu karena keseringan kejejali film-film itu. Padha wae bayangno setan niku terus koyo ngene iku sering apa delok karikatur tapi delok novel. Ya kan sama seperti bayangno kali Jogo nganggo ngono iku. Jebule iku Deddy Miswar ning film. Siapa yang jamin nak kali Jogo macake ngene? Lah ini kita ilmu kita kan campur aduk. Film itu yang mubalek ilmu mubalek itu ya jadi akurat pokoknya baca topik itu ya kan repot. Sebetulnya jauh sebelum itu Imam Mujahid sudah berpandangan Allah tidak punya sunnah memaksu sampai begitu tidak punya sunnah. Paham ya? Ya tetap hatinya saja yang kayak kira jadi tasbih semua. Paham ya tasbih semua. Jadi misalnya ya kayak orang Jawa kalau kalkulasi kan asu itu maksudnya orang itu kayak asu celeng gitu maksudnya kayak ya kok kena mantel bujung itu menusuk orang menusuk. Ya kawan bujung menusuk cinta. Kowe menusuk ta ora? Menusuk. Orang menusuk kan setan dan sebagainya. Lah itu kan bukti emosi saja, ungkapan apa? Emosi. Dan itu yang diikuti Imam Mujahid. Nah, ada ulama yang mengatakan, kalaupun ada ulama yang mengatakan ada masfu itu tidak bertahan 3 hari dan pasti tidak punya turun. Dan hanya bertahan 3 hari dan tidak punya apa? Turun. Kalaupun ada ulama yang mempercayai ada masfu, yang percaya ana rubahe wong namun berjalan itu 3 hari dan tidak punya keturunan. Karena dalam Islam adalah kulu mauludin yuladun ala fitrah, anaknya langsung suci. Jadi kalau punya turunan nanti efeknya kan anaknya ada suci. Paham ya? Jadi sama nama ini terserah. Kuno kira datang kos ini solidin leksino kabeh. Fakanu kamu kono sapa ngakeh kae guru kok kira. Wa ada utawi iki tafsirun iku tafsir 5 bareng perkara pegawai kang sedurunge. Sekolah dawuh sapa Ibnu Abbas. Ma adri ora ngerti sapa ingsun, ma ing perkara faala kang lampahi sapa Allah dilatir sapa iklan kelompok asta kita ingkang menang. Jadi kan ada 3 kelompok, yang satu ikut bergabung kemaksiatan, yang satu tidak dan berani melarang, yang satu tidak ikut bergabung juga tidak berani melarang. Namanya al-firqah asal kita yang diam, tidak ngambil sikap. Ibnu Abbas ngendikannya aku ora ngerti. Kelompok yang itu diapakan oleh Allah saya tidak tahu, kata Ibnu Abbas. Qala dawuh sapa Ikrimah Imam Ikrimah. Lam tuhlak ora den rusak sapa firqah. Lian karena sak temne firqah kari hatiku gedeng sapa firqah main perkara kalu kang lakoni sapa wong sing salah-salah ku umat. Nah iki terus dadi syariat iki Nabi. Makanya niki dadi syariat. Kowe lak ora iso nglarang, ning ati kudu tertanam kebencian. Ya, kalau tidak bisa melarang, di hati kita harus tertanam kebencian. Ya, misalnya kowe roh, ini mari kadang santri malah repot. Kowe misalnya roh WTS, macak seronok wae. Ku nak rawani nglarai, nduk kowe aja dino. Nak rawani nglarai ngono kudu benci. Ojo maksud. Iku apa to, Ben? Lho tenan iki agama digetulaken. Nak ora wani nglarang, kudu ana keben. Lah kadang yo ora nglarang, yo ora ben. Wah, gratis iki. Iku kaya Yahudi, dino ora wani mergo kegede. Tapi delok seneng, mergo ora nganti gedhe. Iku mirip wong Yahudi. Dino ora gelem, tapi ora ndelok ya enak. Iku Yahudi, nak mateni kegede, tapi ora nyesel iso eman. Jadi akhirnya ya ora mateni, tapi tetep nyek. Paham lho, nak mboten wani ngloro, syarat iku coba ben gedhe. Itu napa? Gedhe. Mergo li annaha karihat maka. Ini wae dawuh Nabi napa marro amin kemungkaran palu wayu napa? Diadi fa ilam biadirin fa ilam estati fa bilisa ni fa ilam estati fa bikol di wadai ke atasul ini. Jadi terakhir kalau tidak bisa merubah pakai kekuasaan ya nasihat pakai lisan. Kalau itu tidak fa bikol di bahwa hati kita benci. Apa tuh gedeng tontonan ya apa? Nah itu harus benci. Nantinya kadang orang, kadang santri tidak diskusi kok penak ya. Ibu dosa, ibu jadi apa? Dosa. Mestinya orang itu benci. Lianah karihat apa? Maka.
lam tuhlak. Ora dan rusak sapa firqah, ya ana akron satemene firqah kari satu gedeng sapa firqah mak perkara fa'alu tukang padha ngakoni sapa wong akeh sing salah kuwi mah. Wa qala lan ucap sapa firqah lima ta'iduna. Lima krono apa ta'iduna nasihati sira kabeh. Lah niki dadi pahame tiyang NU. Dadi iki kula terangno. Ulama-ulama NU, ulama-ulama kita, ulama pesantren itu rata-rata berpandangan kemungkaran sudah jadi mentalnya seseorang itu kita sudah tidak wajib lagi mungkar. Kalau kalian ngalih, kemungkaran yang sudah menjadi mental seseorang kita tidak wajib lagi mungkar. Meskipun tetap ada usaha-usaha itu dihilangkan. Ya, misalnya lewat perda bahwa prostitusi itu larangan negara, lewat apalah kayak dulu di Jakarta. Kiai Jakarta lewat Sutioso usul supaya Keramat Tungkak yang dulu sentral prostitusi sekarang menjadi Islamic Center Keramat Tungkak. Karena nak gue secara ilmu hakikat itu bodoh. Misalnya Keramat Tungkak sebagai pusat prostitusi dibongkar oleh era Sutioso, kemudian menjadi Islamic Center. Kalau tempatnya saja yang hilang, kemudian mereka yang menyebar, malah berhenti. Mungkin yang hilang hanya tempatnya. Kalau mentalnya mati, yang taruh saja di situ dihuni 5.000 WTS. Ya kalau bubar terus mulai jadi orang apik rapopo, nak malah menyebar di mana? Nah, makanya cara Alisa bikin dulu itu sentralisasi prostitusi justru harus dikasih tempat biar gak kemana. Tapi kan gak mungkin negara kalau gawe fasilitas prostitusi. Karena dibongkar malah kemana? Nah, repot kan tipe kezaliman kan repot. Kayak preman dibuat yang terminal malam di desa-desa. Sing ana ning terminal iki ganti ning budi. Desa. Rumahnya repot. Makanya ahli sunnah berpendapat kemungkaran sudah menjadi mental. Kita ini hanya wajib usaha. Tapi tidak wajib melakukan nahi yang verbal. Kejono. Makanya jadi mental secara ilmu hakikat sama, enggak ada di sini, ada di sana. Iku wong buat peceran. Peceran itu mesti ono. Tepaan orang yang ngomongmu, mereka salurno. Tapi saiki ono ning kali kono, mereka salurno terus sungai yang lah. Cuma di rumah kamu nggak ada karena kamu buang kan. Tapi bukan berarti itu hilang ning di tetep ono, ganti tempat mana tuh. Gitu ya. Jangan kira beda buah kotoran hilang. Mau orang ngomong. Paham? Jangan-jangan tempat prostitusi dibongkar, mau orang yang kono. Ganti di tempat ini. Paham? Ya memang harus dilarang, jelas kita sepakat dilarang. Tapi masalahnya, dilarang itu inginnya agama kan dilarang dengan arti tobat mari. Paham? Inginnya agama kan dilarang, terus orangnya tobat, terus orang kamu dilarang tempatnya bubar, uangnya tetap begitu. Sebab itu ada firqah, ya, ada satu kelompok zaman dulu itu yang kalau melihat kemungkaran itu tidak ngambil sikap. Jadi al-firqah as-sakita, tidak ngambil apa? Kan cara kula bolak-balik fatwa. Dalam hal ini saya yakin benar. Yang penting orang-orang soleh itu punya keberanian membuat sarana-sarana kesalehan. Misalnya kok sampean juga, terus gaya masjid ning pinggir prostitusi ning kota gede, di pinggir nggon maksiat, punya kayak masjid kota gede. Sing gede, sing wapi, sing lengkap. Paling tidak itu kan mesti bener kan mesti mlebu swarga. Mambana masjidan mesti mlebu swarga, banawa betan apa betan. Lah kok sakit gitu? Mesti ngene. Misalnya masjid mesti Jakarta salat ning masjid. Nah, sing nganggo prostitusi, lah ya eling masjid pas eling apik, engko nak pas dino ora ning kono, pas rono pas eling apik. Ini kaya metok apik tok lho. Jadi di masjid pinggire kompleks. Bardino salat meneh, bardino salat. Sing penting pas ning masjid itu kan pas apik. Orang pas nopo? Ini. Jadi intinya dunia kan tetap tinggal Peter. Mana aku tahu kita kok India. Keseluruhan jinak sebuti. Wonten tiang nakal tapi sowan dia ikan dikata tiang nakal sendiri kesuanan nopo. Ya, cara aku kiai ini tetap pas sowan apa sampai. Gak kecuali soalnya ngajak kiai nakal lagi kali-kali selingkuh. Pas sowan kan pas niat. Ya pas api ya. Nah kok aku mas meneh ora urusan kiai ini ben tepat tuan. Itu tidak apa-apa. Makanya yang penting itu ada keberanian orang-orang soleh bikin sarana-sarana kesalehan. Karena kalau tidak nanti kebalik di kota-kota itu sarana kemungkaran ada. Misalnya orang ingin zina ada tempat prostitusi, ingin nyabu ada tempatnya, ingin diskotik ada tempatnya. Sementara pas pedo soleh ora ono tempat
Makanya wajib bagi orang Islam kaya itu bikin sarana umum yang banyak. Karena nanti itu begitu. Nanti kayak di Indonesia mesti kejadiannya begitu. Karena kita ada negara Islam. Apa nakal misalnya di diskotik, apa nyabu atau tempatnya nyabu, apa opo itu. Jebule pas ape soleh boleh masjid kae. Lu kula nganti sak niki, alasan saya itu sering Fatihah ya Allah. Saya Fatihah ini saya hadiahkan sama siapa saja yang bikin sarana masjid di jalan-jalan sama. Karena itu tadi, ning gone kota itu wong luwih ikhlas. Kok nak ning desa, wong kena dinasti di kelong liya ora ikhlas. Jadi mulai tak contohnya ning kota, wis masjid dikekno wong akeh. Ning desa yo apik ibadah tapi riskan. Ke depan apa? Masjid yang di Jawa Pulau ini tinggal bangga pulau. Saya termasuk cucu pertama yang Mu'tazilah gak gelem melok-melok. Mereka ben ragi sekno masjid dibangun mbahku tapi kanggo wong akeh. Ben sebagian putune ra melok. Ben balik ning umum itu. Mereka nak gelem terus yo kena dinasti terus. Lah aku ra gelem ben wong liya mlebu. Nanti ya ndak apa-apa, aslinya silang kalau sing kok keluarga, kalau sing kok wong liya. Itu penting untuk menjaga keikhlasan. Kalau enggak ya akan jadi dinasti. Nanti kalau cara sugen seneng gaya masjid ning kota. Di kota itu keunggulannya kalau sudah masjid diserahkan itu milik yayasan atau milik takmir situ. Sing bangun iso Islam mu'alaf, iso wong abangan tobat, iso sopat. Nek ning desa ora. Tinggal mbahku, bapakku, waduh. Ora nyindir gitu. Biasa. Ini hukum ora sindir-sindiran apa? Lho kula ngalami Mas Le. Kula ngalami teng kampung kula nggih. Masjid di kampung kula niku namane nganane Mbah kula, tapi ya era putu-putune kata sing ndak ikut, sebagian ikut, sehingga masyarakat yang merasa memiliki. Mergo nek kabeh putune nanti masyarakat ndak merasa apa. Emang resikonya balik nak sing khotbah pamit sik. Wah Gus nak kula khotbah jenengan ngguri wah kula runtusan wes nang khotbah pelan-pelan nang wes. Nek kowe kuwatir runtusan mergo makmume aku ora khotbah cepet taune. Karo dina bengkek barang lopo. Ya kan bisa diakali. Paham ya, ini dilatih. Jadi ketika kemaksiatan sudah jadi mental, sebetulnya yang hilang itu hanya tempatnya, orangnya mati. Sebab itu kita sebagai orang soleh berkompetisi gimana sarana kebaikan juga banyak. Sehingga pas nakal ada tempatnya, tapi pas soleh ya ada tempatnya. Jadi sampai sebagian kota berbalik, pas maksiat sarana ini waga. Pas sampai soleh rantau sarana. Nah ini kalau gede guru ini gak seneng, orang masjid ditutup bareng rasanya. Alasannya, ya diskotik pasti jam, beda masjidnya jam tolong tutup. Wah repot, mas misalnya uang nongol jam tolong pengen sholat, jam sholat kepengen. Artinya jam sholat tempat maksiat dibuka, tempat tobat itu. Ya lucu dong, tempat maksiatnya 24. Masjidnya jam 8. Nah, misalnya wong lunga jam 10 kepengen sholat. Daripada masjid tutup, cari yang nggak tutup. Nggak tutup tempat masih. Orang oleh ada nih. Lah soal alasan pater jam bilang wong kriminal itu. Ya orang daripada pater jam bilang tuh ada jam murah selesai. Kan maling rapati minat. Alasannya itu alasannya kalau nggak ditutup takut jam masjid nopo. Ini barang-barang sing sifatnya aksidental, sesuatu yang kejadian nggak terus kok. Jadi rujukan hukum itu tidak boleh, itu kan temporer kejadian itu kan aksiden, kecelakaan yang tidak. Akhirnya ya enggak. Cara kula nak nyatiin masjid ya harus terbuka 24 jam. Cara kula misalnya pun tidak harus terbuka semua, yang penting ada terasnya atau apanya yang tetap bisa dipakai tidak harus semua. Karena itu tadi tempat maksiat bukan dikerja. Tempat kesalahan malah cepet tuh. Malaikat yang bagian soleh ora pusing, piye gitu. Padha karo ibadah itu ora oleh dosa. Liana karena sak meneh firqah karihat, syaratnya karihat. Karihat itu gedeng sapa firqah mak perkara falu kang lakoni sapa kelompok sing elek kuwi. Waqata timata iku nailah. Warwalan ngriwayatna sapa al-hakim alimnya Abbas yang saking Abbas. Iki nunjukno nek ulama liyan itu kesatria. Ulama liyan kesatria. Ibnu Abbas tadi kan berpendapat yang beda dengan Ikrimah. Ketika dikonfirmasi dengan Ikrimah, anahu sak temne Ibnu Abbas iku roja iku merujuk pendapat Ibnu Abbas. Ilahi merujuk ning pendapat Ikrimah. Wa ajaba ulan jawab napa pendapat Ikrimah Ibnu Abbas.
Jadi walhasil Ibnu Abbas akhirnya jadi model Kiai NU mengikuti pendapat Ikrimah. Boleh melakukan sebagai kelompok al-firqah asal-kita apa Bu? Boleh. Kalau kalian ngambil sikap diam terhadap kemungkaran yang sudah menjadi watak itu boleh. Ya memang kita terima kasih lah, misalnya sama FPI itu lah terima kasih. Memang mereka punya keberanian melawan kemungkaran, kita terima kasih. Dalam banyak hal kita apa? Terima kasih. Meskipun ya kadang metodenya kita tidak sependapat. Tapi bahwa kita boleh ngambil sikap sukut. Ya. Ibnu Abbas sendiri artinya mencabut pendapat bahwa sukut tidak boleh. Akhirnya beliau mengikuti pendapat Ikrimah bahwa sukut itu apa? Boleh. Sukut lisan ya, tapi kita punya ikhtiar untuk melawan. Beda loh, sukut lisan. Tidak harus bentuknya verbal nahi mungkar maksudnya. Tapi kita masih punya ikhtiar. Misalnya Partai Islam mengusahakan supaya ada perda anti narkoba, ada perda anti prostitusi. Itu namanya kan tidak cukup kan? Artinya ada aksi-aksi nyata untuk membungkam apa kemungkaran. Kalau secara kultural itu tadi, misalnya ono niklab mengkas-mengkis, bu, pinggirnya ke masjid yang megah tertib. Akhirnya niklabnya bangkrut, masjidnya jauh, jadi walik. Niklabnya megah, musolanya yang mengkah. Itu yang repot karena ikut. Niklabnya jalan terus, musolanya rubuh. Nah itu diwalik, niklab yang mengkas-mengkis, jadi masjid yang sih. Jika niklabnya bangkrut, masjidnya jalan. Jadi walik. Musolanya sepanjang, serana imamnya, diimami dewe, dikomati. Niklabnya sih. Itu yang perkara. Paham ini. Jadi artinya sudah ada khilaf karena Ibnu Abbas akhirnya memakai pendapatnya Ikrimah bahwa boleh ngambil sikap apa? Sukut lisan ya, jangan salah paham. Tetap kita punya ikhtiar untuk melawan kemungkaran. Anak saat temen Ibnu Abbas Roja itu mencabut Ibnu Abbas, nyabut pendapatnya ilahi menuju pendapat Ikrimah. Maksudnya ngikuti Ikrimah. Wah, jaga ulang kawan Abu pendapat Ikrimah Ibnu Abbas. Wallahualam.